Tadi nggak direkam ya kuliahnya ya? Dari awal ya? Yang Waduh. pertama direkam, Bu. Yang kedua belum Sama ya? baru ini, yang kedua. Ya udahlah. Nah, eh, pembatalan terjadi apabila dalam perikatan tidak terpenuhi syarat subjektif tentang syarat sah perjanjian, maka perikatan dapat dibatalkan. Pada pembatalan harus ada tindakan pembatalan, harus ada action. Yang action siapa? Yang action adalah pihak yang merasa dirugikan. Gitu ya. Itu dulu. Setelah ini kita bahas syarat sah perjanjian itu apa. Kebatalan apabila dalam perikatan tidak terpenuhi syarat objektif tentang syarat sah perjanjian. Tidak terpenuhi syarat objektif. Maka perikatan batal demi hukum. Beda. Kalau yang tidak terpenuhi syarat subjektif, perjanjian dapat dibatalkan. Tapi kalau perjanjiannya tidak memenuhi syarat objektif, perjanjiannya batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, artinya dianggap tidak ada perikatan. Perikatan itu tidak dianggap pernah ada. Gitu ya. Nanti ada contohnya. Batal demi hukum adalah batal dengan sendirinya. Jadi tidak diperlukan tindakan pembatalan. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, pada prakteknya perlu action juga, walaupun batal demi hukum. Nanti kita bahas ya, kasus-kasus tertentunya. Itu yang nomor 6. Kita bahas dulu ya sampai habis hapusnya perikatan, kemudian masuk syarat sah perjanjian. Ini nomor 6 kalau perlu di caps lock, di kapital, di stabilo gitu ya, saking pentingnya gitu. Bukan berarti yang lain nggak penting ya, tapi kalau yang lain itu hapusnya perikatan itu mudah dimengerti gitu. Yang ketujuh, hilangnya atau musnahnya benda yang diperjanjikan. Apabila benda yang diperjanjikan musnah atau hilang, maka perikatan menjadi hapus. Nah, ini simple. Yang 8, berlakunya syarat batal. Berlakunya syarat batal itu begini. Suatu perikatan yang sudah ada, yang berakhirnya digantungkan pada peristiwa yang belum tentu terjadi. Contoh, Bu Nizla mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Bu Irna. Gitu ya. Bikin perjanjian sewa-menyewa rumah. Dalam klausula perjanjian sewa-menyewa rumahnya, disepakati bahwa perjanjian sewa akan berakhir apabila rumah Bu Nizla sudah selesai dibangun atau sudah dapat ditempati. Berarti salah satunya ya, sudah selesai dibangun atau sudah dapat ditempati. Nah, ini jangan pernah bikin perjanjian seperti ini, karena ini tidak pasti kapan berakhirnya. Perjanjian yang baik adalah perjanjian yang selalu mencantumkan tanggal pasti kapan berakhirnya perjanjian itu.
Wah, ini kalau sudah selesai dibangun, perjanjian baru sewa menyewa baru selesai, itu merugikan pemilik rumah. Ya, jangan sampai ada perjanjian seperti ini ya. Yang terakhir, yang 9, kadaluarsa. Kadaluarsa atau lewat waktu. Ini diatur di 1946 BW. Bahwa segala 1946 BW ya. Suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan yang lewatnya waktu tertentu atas suatu syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ini diperjelas kadaluarsanya di 1967 BW. Bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan, hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Jadi kalau udah 30 tahun nggak bisa lagi kita mengajukan gugatan ganti rugi. Udah daluarsa tuntutan hukumnya. Gitu ya. Sekarang kita bahas syarat sah perjanjian yang merupakan penjelasan lanjutan dari poin nomor 6 tentang kebatalan dan pembatalan. Syarat sah perjanjian ada 4. Yang pertama adalah sepakat. Yang kedua, cakap bertindak hukum. Yang ketiga, hal tertentu. Dan yang keempat, kausa yang halal. Kita bahas dulu yang sepakat. Ya. Sepakat ini ya sepakat ya, adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Para pihaknya sepakat. Artinya, pihak-pihak yang membuat perjanjian harus mempunyai kemauan secara sukarela atau bebas untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Tidak boleh ada paksaan. Sukarela. Ya, sukarela. Jadi kemauan sukarela itu adalah syarat utama untuk syarat sah perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan, berarti ini syarat subjektif ya. Perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi. Misalnya, perjanjian itu terjadi karena paksaan. Wah, ini perjanjiannya dapat dibatalkan. Ya, karena paksaan. Atau perjanjiannya terjadi karena khilaf. Kalau paksaan itu di KUH Perdata namanya duang. Ya, karena paksaan. Karena khilaf, dwelling. Atau karena penipuan, bedrock. Jadi syarat sepakat, syarat utama, jadi kemauan sukarela itu syarat utama, maka perjanjian itu dapat dibatalkan kalau perjanjian itu terjadi karena paksaan, dipaksa, terjadi karena khilaf, terjadi karena penipuan. Saya kasih contoh, terjadi karena paksaan. Salah satu contohnya misalnya yang kadang-kadang kita dengar ya, kita baca gitu ya, itu ada pasangan sama-sama belum menikah itu kemudian melakukan tindak perzinahan, digerebek keluarga, disuruh nikah, gitu. Dua-duanya padahal nggak mau, atau cuma salah satu yang mau, yang lain nggak mau. Emang nggak mau nikah, mau berzina aja gitu ya. Nah itu nggak mau, dipaksa sama masyarakat, harus nikah. Sebentar. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74
sebagaimana diperbarui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu adalah kemauan sukarela antara pria dan wanita untuk mengikatkan dirinya pada pernikahan gitu ya. Nah, jadi harus sukarela. Ini pernikahan seperti ini dipaksa kan? Dipaksa bisa dibatalkan. Oleh siapa? Oleh pihak yang merasa dirugikan. Misalnya yang laki-laki nggak mau, gitu ya. Saya nggak mau orang saya ini apa suka sama suka gitu ya. Kami nggak ada mau pembicaraan menikah, misalnya yang perempuan juga nggak mau, gitu kan. Tapi dipaksa masyarakat karena ketahuan digerebek, gitu. Pada saat itu dia nggak berdaya karena dihakimi massa, gitu ya. Akhirnya nikah. Berjalan sebulan 2 bulan memang karena terpaksa nikahnya gitu. Yang laki-laki mengajukan pembatalan pernikahan. Bisa. Ya. Ini apa ya namanya ya? Dalam hukum negara pernikahan itu merupakan kemauan sukarela. Dalam hukum Islam juga gitu ya. Jadi tindakan masyarakat yang menghakimi seperti ini tentu saja sudah bertentangan dengan hukum negara dan juga hukum Islam, gitu ya, sukarela. Kalau dalam hukum Islam bukan dinikahkan, tapi dihukum cambuk, karena dua-duanya sama-sama belum terikat pernikahan ya. Nah itu dihukumnya cambuk 100 kali. Kemudian diusir dari kampungnya dan tidak boleh kembali ke kampungnya selama-lamanya. Itu kalau Islam. Gitu ya. Nggak ada tuh yang dipaksa nikah tuh. Kalau dalam hukum Islam nggak begitu, dihukum, diusir. Gitu. Kekhilafan. Nah ini pernah terjadi juga. Jadi ini suami istri, istrinya jengkel karena suaminya punya wanita lain, gitu ya. Kemudian suaminya diberikan apa namanya ya, obat penghilang kesadaran gitu ya. Nah itu dalam pengaruh obat suaminya disuruh tanda tangan surat kuasa jual beli rumah gitu ya. Mereka punya rumah 2. Nah yang rumah yang nggak ditempati ini yang istrinya jengkel gitu ya. Cerai nggak mau, cerai nggak mau, tapi dia takut rumah yang satunya itu nanti dialihkan ke ke wanita lain gitu kan, atau dijual secara sepihak sama suaminya. Sekarang walaupun Indonesia ini ada harta bersama, dimungkinkan juga loh ya jual mobil, istrinya jual mobil, suaminya nggak tahu gitu kan. Nah itu kok pembelinya juga mau, saya juga heran juga gitu ya. Nah khilaf nih, suaminya tanda tangan surat kuasa gitu. Nah itu perjanjiannya dapat dibatalkan gitu ya. Nah jadi ada juga salah satu kasus gitu, istrinya bawa lari mobil sama laki-laki lain. Kalau yang tadi kan laki-lakinya yang punya wanita lain, suaminya istrinya jengkel nggak mau cerai gitu ya. Tapi ya begitu gitu. Nah, yang satu lagi suaminya istrinya bawa lari mobil kabur sama laki-laki lain gitu ya. Mobilnya dijual. Ya nggak tahu kemana sekarang gitu. Nah, itu macam-macam lah ya, kasusnya macam-macam. Kadang-kadang ini juga yang nggak bisa diterapkan gitu ya. Gimana kita mengajukan pembatalan perjanjian, tapi objeknya udah dijual. Yang jual nggak tahu kemana, susah dicari gitu ya. Nah itu ada yang ini. Kemudian penipuan. Contoh yang lain. Contohnya masih pernikahan ya. Pernikahan kan perbuatan hukum juga dan juga perikatan. Perikatan juga.
Contoh misalnya Pak Acep. Nah, Pak Acep mau nikah lagi nih, gitu ya. Ngakunya bujangan, gitu. Apa ngakunya duda, gitu ya, ngakunya duda. Supaya meyakinkan, dia Pak Acep bikin surat kematian istrinya. Istrinya masih hidup, gitu ya. Bikin surat kematian macam-macam lah ya, kasus-kasus hukum ini ya. Nah itu, nikah lagi nih Pak Acep. Karena Pak Acep ada surat kematian, bisa nikah lagi kan, tanpa izin dari istri pertama. Istri pertamanya tahu, udah jalan 2 tahun nih, ya udah jalan 2 tahun. Istri pertamanya tahu, datang terjadilah drama-drama sinetron, gitu ya. Itu. Istri keduanya baru tahu juga, wah dia merasa ditipu kan, ada pemalsuan dokumen loh. Masa istri masih hidup ada surat kematiannya? Berarti surat kematiannya palsu. Artinya apa? Pak Acep sudah melakukan pemalsuan dokumen. Ini pidana. Pidana. Nah, istri kedua punya hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Kenapa? Karena sudah terjadi penipuan. Kalau istri biasanya nih kalau sudah punya anak ya, itu yang perempuan nerima aja gitu. Ya udah deh, udah ditipu gitu ya, tapi udah punya anak gitu. Nggak mau dia mengajukan pembatalan perkawinan gitu. Istri pertamanya nggak terima. Sebagai pihak yang dirugikan, istri pertama punya hak, diberikan hak oleh negara untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara suaminya dengan wanita lain. Walaupun itu sah secara negara. Gitu ya. Nah, itu namanya penipuan. Ya, jangan ya Pak Acep ya. Waduh, kita gimana ini ntar teman-temannya sedih gitu ya. Bu, enggak Bu. Tapi itu menurut hukum. Tapi Ya. pada prakteknya itu jarang ya terjadi ya, jarang terjadi. Yang pernah terjadi istri pertamanya mengajukan pembatalan perkawinan antara suami dengan istri yang baru, dan itu dikabulkan oleh pengadilan agama, batal perkawinannya, gitu ya. Padahal udah punya anak tuh, tapi bukan berarti anaknya batal jadi anak ya, nggak ada pembatalan anak. Anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya, gitu ya. Cuman biasanya itu nanti ada drama-drama ya, sudah punya anak, masa nggak kasihan, janganlah mengajukan pembatalan perkawinan, gitu ya. Istri yang pertama nggak peduli, pokoknya batal. Ya dikabulkan oleh PA. Majelis hakim di PA juga gitu ya, memberikan nasihat tapi nggak peduli istri pertamanya. Saya diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan oleh negara dan saya menggunakan hak itu. Gitu. Majelis hakimnya bisa ngomong apa, gitu ya. Nah, yang kedua adalah cakap bertindak hukum. Artinya ada kecakapan untuk membuat perjanjian. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Ada 3 syarat supaya menurut hukum itu seseorang bisa bertindak sendiri untuk membuat perikatan. Yang pertama syaratnya dewasa. Yang kedua sehat akal pikiran. Yang ketiga tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Ya, dewasa, sehat akal pikiran, tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, Indonesia ini sangat unik karena
ukuran dewasa itu di setiap undang-undang berbeda, gitu ya. Kalau di KUH per 21 tahun ukuran dewasa, kalau di Undang-Undang Perkawinan ukuran dewasa 19 tahun, yang baru ya, yang 2019, itu kan laki-laki 19, perempuan 19. Gitu. Itu cakap bertindak hukum untuk perkawinan. Kalau di peradilan anak 12 tahun. Jadi kalau pelaku tindak pidananya itu umurnya masih di bawah 12 tahun, nggak boleh diadili berdasarkan acara pidana biasa gitu ya, pakai acara peradilan anak. Itu tuh ukuran dewasa kalau pidana, peradilan pidana anak. Ukuran dewasa menurut hukum Islam beda lagi. Ukuran hukum Islam itu dewasa tuh akil balik, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Nah, terus mana yang kita pakai? Ya, ikut perbuatan hukumnya. Kalau pernikahan, ikutnya ke Undang-Undang Perkawinan 19 tahun. Kalau bikin kontrak, ikutnya KUH Perdata 21 tahun. Gitu ya. Kalau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah 12 ya ikut undang-undangnya. Nah, jadi dewasa itu kita ikut undang-undangnya ya, undang-undang masing-masing, karena memang kita Indonesia itu tidak ada aturan yang baku, tidak ada kesepakatan untuk usia dewasa. Gitu. Masing-masing undang-undang beda. Sehat akal pikiran. Nah, sehat akal pikiran artinya apa? Kalau yang tidak sehat jasmaninya itu masih bisa ya, masih dianggap cakap bertindak hukum, boleh bikin perjanjian. Yang tidak boleh itu kalau akal pikirannya tidak sehat. Ya, jadi ada saudara kita yang misalnya cacat gitu ya, secara fisik itu masih bisa. Memang boleh, nggak ada larangannya gitu. Yang dilarang itu kalau tidak sehat akal pikiran. Gitu. Tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, ini tergantung undang-undangnya. Gitu. Contoh misalnya undang-undang yang terakhir undang-undang pemilu ya kalau nggak salah ya. Itu kan tidak punya hak untuk memilih dan dipilih apabila kalau saya nggak salah baca, apabila yang bersangkutan itu menjadi terpidana korupsi dengan ancaman hukuman di atas 3 tahun. Ini kalau salah dikoreksi ya, soalnya bacanya sekilas. Gitu. Nah itu contohnya ya. Apabila syarat cakap bertindak hukum tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sama ya, sama yang pertama yang sepakat. Nah, syarat sepakat dan syarat cakap bertindak hukum ini merupakan syarat subjektif. Sepakat dan cakap bertindak hukum adalah syarat subjektif. Berlakunya kumulatif. Artinya dua-duanya harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Yang ketiga adalah syarat sah perjanjian yang ketiga, hal tertentu. Hal tertentu artinya objek perjanjian itu harus ditentukan jenisnya. Objek perjanjian harus ditentukan jenisnya. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.
Kalau dalam perikatannya itu pernikahan ya, maka objeknya itu kan harus jelas ya, maharnya bentuknya apa, beratnya berapa, itu ditentukan jenisnya. Gitu. Yang keempat, ada suatu sebab yang halal atau kausa halal. Kausa halal, jika suatu perjanjian tidak ada sebab atau kausa, maka perjanjian tidak punya kekuatan hukum. Kausa yang halal ini artinya sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kesusilaan dan kepentingan umum. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum batal demi hukum. Nah, syarat hal tertentu dan kausa yang halal adalah persyaratan objektif. Terhadap persyaratan objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian atau tidak terpenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Perjanjian batal demi hukum artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian. Contoh misalnya perjanjian hutang piutang dengan bandar judi, gitu ya. Terpenuhi, sepakat terpenuhi, cakap bertindak hukum terpenuhi, hal tertentu terpenuhi, tapi perjanjiannya ini batal demi hukum. Kenapa? Karena bertentangan dengan KUHP. Perjudian merupakan perbuatan kejahatan dalam buku kedua KUHP. Perjanjian hutang piutang dengan bandar narkoba, gitu ya. Nah, ini kan tidak memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jelas narkoba bertentangan dengan undang-undang anti narkoba. Maka perjanjiannya batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian. Wah, bebas dong kalau bikin perjanjian hutang piutang sama bandar narkoba nih. Ambil barang dulu, bayarnya nanti. Kan hutang tuh namanya ya. Nah, karena batal demi hukum, ini kan dianggap tidak pernah ada perjanjiannya. Udahlah, nggak usah dibayar. Gitu kan? Ya memang tidak mungkin bandar narkobanya mengajukan gugatan ke pengadilan ya, alih-alih mengajukan gugatan malah ditangkap kan gitu. Tapi ingat, bagi perbuatan hukum tertentu yang tidak bisa diakomodir oleh hukum positif Indonesia di pengadilan, nggak bisa nih hukum positifnya, gitu ya. Karena termasuk kejahatan kan, narkoba. Itu biasanya kalau nggak bisa diselesaikan dengan hukum negara, menyelesaikannya dengan hukum rimba. Wah, itu lebih ngeri. Nggak mau bayar utang ke bandar narkoba, coba-coba aja tuh. Nanti dicegat tengah jalan, ya pakai hukum rimba dia. Karena emang nggak mungkin mengajukan gugatan tuntutan ke pengadilan biar hutangnya dilunasi gitu ya. Nah, itu. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan. Nggak apa-apa, nanti waktunya habis kalau ada pertanyaan kita sambung lagi, gitu ya. Bu, izin tanya, Bu. Ya, silakan Pak Acep. Bu, tadi dari penjelasan tentang syarat sahnya perjanjian ada
kesepakatan ya Bu ya, yang Ya. poin pertamanya. Contoh dalam sebuah perkawinan, seorang perempuan pada saat itu sudah hamil oleh laki-laki yang saat itu menjadi pacarnya waktu itu ya Bu ya. Tapi pada saat perjanjian pernikahan, keluarganya datang semua. Tapi si objeknya atau si calon suaminya ini tidak datang. Nah, sementara masyarakat atau mungkin penghulu atau si pihak perempuannya juga sudah ada. Nah, dalam kondisi seperti itu, pihak keluarga mengajukan dari pihak keluarga laki-laki, boleh nggak si perempuan ini dinikahkan dengan adiknya yang menghamili si perempuan tersebut. Nah, akhirnya menikah nih dengan adiknya tanpa ada ya suka atau tidak suka ya Bu ya pada saat itu, karena memang keterpaksaan, jadilah mereka menikah. Tapi pada saat itu juga karena si adiknya juga punya istri, pada saat itu langsung diceraikan, ditalak langsung. Nah, pertanyaan saya, kalau kita berbicara perspektif hukum nasional atau hukum pemerintahan, itu bagaimana? Sementara menikah itu bukan dengan laki-laki yang menghamilinya gitu.